Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Masih bersama saya Dr. Andes Muhammad Zainuri Magister Sains. Pada kesempatan ini kita bicara tentang menjadi guru hebat, peluang dan tantangan. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa sekarang di dunia pendidikan kita dituntut untuk bisa menghasilkan peserta didik yang bermutu. Tentunya untuk menjadikan peserta didik bermutu ini kita sendiri harus mempunyai kualitas yang tinggi. Sekarang kita cermati Bapak Ibu, ada 8 standar nasional yang harus menjadi pijakan dalam pengembangan pendidikan di satuan pendidikan. Silakan dicermati. Nah, sekarang bagian yang mana yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam rangka menciptakan outcome peserta didik yang bermutu, yaitu ada pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Standar-standar yang lain ini adalah ranah dari satuan pendidikan dan atas dukungan support dari masyarakat maupun dari pemerintah. Di dalam standar kompetensi lulusan ini ada beberapa indikator. Bapak Ibu guru harus menganalisis esensi standar kompetensi lulusan, di mana di dalam esensi kompetensi lulusan SKL ini ada 3 aspek yang harus Bapak Ibu cermati. Yang pertama adalah aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, kemudian yang ketiga aspek keterampilan. Silakan Bapak Ibu dibuka di dalam Permendikbud RI nomor 20 tahun 2016. Silakan Bapak Ibu kaji. Kira-kira di mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu kuasai, yang Bapak Ibu menjadi kewajiban untuk diinternalisasikan pada peserta didik, silakan dikaji. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mempunyai kewajiban untuk menganalisis indikator-indikator mutu yang ada di dalam standar kompetensi lulusan. Di sikap ini ada 10 Bapak Ibu, silakan dicermati. Di aspek pengetahuan ada domain pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian yang ada di keterampilan ini ada 6 indikator yang harus ada pada peserta didik, mulai dari berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Sekarang di standar proses pembelajaran, Bapak Ibu tentunya sudah mengembangkan silabus dan RPP. Silabus dan RPP ini tentunya masuk dalam program perencanaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus melaksanakan pembelajaran didasarkan pada apa? Silabus dan RPP yang sudah Bapak Ibu buat, sudah Bapak Ibu kembangkan. Nah, ini ada 15 indikator mutu di dalam proses pembelajaran. Silakan Bapak Ibu cermati. Kira-kira yang perlu Bapak Ibu stressing yang mana ini di antara 15 ini? Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita lihat yang ada kaitannya dengan kita
sebagai guru yang pertama adanya kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan. Adanya regulasi-regulasi, ini Bapak Ibu juga harus menguasai. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru dalam melaksanakan standar proses. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik. Ini barangkali Bapak Ibu perlu dicermati untuk menjadi guru yang hebat. Bapak Ibu harus tahu tentang potensi dan perkembangan peserta didik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu harus mau tidak mau masuk dalam guru di dalam abad ke-21, di mana pembelajarannya harus pembelajaran abad 21 yang mengembangkan 4C. Yang pertama adalah bagaimana peserta didik mampu berpikir dan berperilaku kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang masih perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan standar proses, Bapak Ibu, di perencanaan Bapak Ibu, ini ternyata masih banyak di antara kita yang RPP-nya kurang ruh. Dari tahun ke tahun, RPP kita adalah sama, relatif sama. Kita tinggal kopas, ganti tahun. Kemudian masih berupa dokumen yang disimpan dalam almari kurikulum. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru hanya mengajar jul tangan, artinya apa? Karena sudah merupakan satu kebiasaan, Bapak Ibu tidak pernah memperhatikan RPP yang sudah kita buat, skenario pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu masih menganggap dirinya sebagai artis, mendominasi panggung, guru sentris. Kemudian seringkali kita lihat sering guru yang mati gaya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu guru masih kurang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Sekarang kita evaluasi. Guru belum memetakan tahapan berpikir yang ada di silabus. Silabus kita masih kopas. Bahkan di antara Bapak Ibu yang masih mengambil silabus yang ada di standar isi yang ada 3-4 kolom. Belum dianalisis, belum dikembangkan menjadi 9 komponen pengembangan. Kemudian yang kedua, sering soal yang kita berikan pada peserta didik ini tidak sesuai dengan tuntutan tahapan berpikir yang ada di silabus. Yang ketiga, soal yang kita berikan pada peserta didik didominasi dengan tahapan berpikir rendah, level 1, yaitu apa? Kognitif, mengetahui C1, dan C2, kognitif, memahami. Kadang-kadang kita tidak menerapkan menggunakan kata kerja operasional, masih ada kata kerja yang tidak bisa diukur, yaitu memahami. Ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, soal berkarakter, keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS. Ini belum menjadi habit, masih dianggap sebagai barang langka. Padahal pembelajaran abad 21 ini menghendaki adanya keterampilan berpikir tingkat tinggi di samping literate. Nah, sekarang kita analisis. Bapak Ibu di dalam pembelajaran, di dalam refleksi, setelah Bapak Ibu melaksanakan evaluasi, penilaian, ini masih sebatas Bapak Ibu
mengelompokkan mana yang tuntas, mana yang belum tuntas. Padahal Bapak Ibu perlu menganalisis tingkat kesukaran soal di direktorat. Itu sudah ada bagaimana cara menganalisis soal yang namanya telaah soal. Kemudian perlu juga Bapak Ibu menganalisis soal peserta didik yang tidak bisa menjawab. Kira-kira soalnya ini termasuk soal yang baik, bisa digunakan, baik tetapi diperbaiki, harus ada revisi atau ditolak. Ini barangkali Bapak Ibu belum pernah. Ataupun mungkin yang ditelaah ini hanya soal-soal yang ada kaitan dengan ulangan akhir sekolah, ujian akhir sekolah. Kemudian yang berikutnya, komentar balikan pada hasil ulangan masih kurang tajam. Diberikan bagi yang hasilnya di bawah KKM maupun di atas KKM. Ini perlu kita cermati Bapak Ibu. Bagaimana tindak lanjut? Remedi, syaratnya ada pembelajaran ulang atau kegiatan lain pada KD atau indikator yang belum tuntas. Bapak Ibu, kadang-kadang kita melaksanakan remedi, penilaian ulang, itu kadang-kadang kita tanpa ada tindak lanjut, langsung ulangan yang kemarin 5 soal langsung kita berikan kepada anak 5 soal itu. Mestinya Bapak Ibu dikaji dulu dari 5 soal yang sudah panjenengan sampaikan pada peserta didik, indikator mana yang belum tuntas. Nah, ini yang perlu kita adakan remedial teaching, ataukah tutorial sebaya, ataukah dengan penugasan tertentu, di mana setelah itu baru Bapak Ibu melakukan penilaian ulang. Bukan 5-5-nya disampaikan semua. Padahal anak itu hanya indikator yang belum tuntas 2, tetapi semua soal dikembalikan pada anak. Ini tidak benar. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah pengayaan perlu dikawal. Bapak Ibu perlu memberikan pengayaan pada peserta didik yang sudah tuntas, memenuhi KKM. Nah, pengayaannya ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperkuat, mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, ini masih banyak menganggap bahwa yang namanya supervisi itu menilai guru mengajar, padahal yang benar adalah merekam kekurangan guru mengajar lalu dibantu. Bantuan sebagai bentuk tindak lanjut ini belum jelas. Tindak lanjut hasil supervisi dilakukan melalui diskusi, konsultasi, pemberian contoh dan pelatihan atau IHT dan sebagainya. Guru yang diberi tugas melakukan supervisi ini belum diberi pengarahan, sangu yang jelas tentang tugasnya seperti apa. Oleh karena itu kewajiban dari kepala sekolah di dalam membuat SK tentang tim supervisor ini harus duduk bersama, kemudian mengkaji bersama, belajar bersama, indikator-indikator apa yang harus dijadikan sebagai pijakan untuk supervisi. Kemudian yang kedua, kira-kira kalau terjadi kekurangan dari Bapak Ibu guru, kita rekam, kemudian kita analisis bersama. Tetapi kalau bisa, karena guru ini adalah orang dewasa, pada saat kita melaksanakan treatment kepada guru, kita harus menggunakan andragogi. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik? Bapak Ibu harus mengenal tentang karakteristik peserta didik.
guru perlu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman karakteristik peserta didik, menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif, yang menyenangkan, agar setiap individu dapat belajar secara optimal. Jadi ini ciptakanlah suasana iklim belajar yang kondusif, yang menyenangkan. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu harus mengetahui secara baik tentang perbedaan dalam kecepatan perkembangan peserta didik. Sehingga dalam pembelajaran perlu ada pendekatan individualis, di samping ada pendekatan kelompok. Yang ketiga, guru memberi motivasi kepada setiap peserta didik agar melakukan apa yang diharapkan dari mereka oleh kelompok sosial pada masa remaja. Tolong anak-anak dimotivasi, jangan dimarginkan, apa itu namanya, marginisasi, dimarginalkan, jangan dimarginalkan. Jadi dimotivasi, apapun yang ada pada peserta didik, ini harus kita motivasi. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah mengenal adanya jenis-jenis kecerdasan. Ini ada IQ, ada SQ, ada EQ. Kalau menurut Howard Gardner ini ada multiple intelligence, ada yang namanya logik matematik, ada linguistik, kemudian ada interpersonal, ada kinestetik, ada musik, ada visual spasial, ada intrapersonal, kecerdasan mengendalikan diri. Kalau ini kecerdasan sosial. Justru anak-anak yang pintar dalam berorganisasi ini justru lebih sukses pada saat dia hidup di dunia nyata, di dunia kerja. Ini ya. Dua hal ini, tolong Bapak Ibu usahakan semua anak kecerdasan ini harus dikembangkan secara optimal. Kemudian ada berikutnya, ada yang namanya natural, kecerdasan natural. Jadi ada multiple intelligence menurut Howard Gardner. Kemudian yang kedua Bapak Ibu harus mengetahui secara luas tentang perkembangan kemampuan intelektual peserta didik. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru. Yang pertama, rancang pembelajaran yang sesuai dengan keragaman dan kemampuan intelektual, kecerdasan majmuk, kemampuan kognitif, kreativitas, agar tercapai prestasi yang terbaik sesuai dengan potensinya, termasuk pertimbangkan pemikiran operasional konkret yang mungkin masih ada di kelas Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, rancang pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreativitas. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu ini sudah paham betul tentang masa pubertas itu. Oke, perubahan fisik yang banyak tidak dikehendaki, anak-anak banyak yang tidak percaya diri, kecermasan muncul, kemudian tentunya bisa mengganggu kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tolong dicermati dalam kaitannya dengan perkembangan peserta didik. Bapak Ibu upayakan miliki data kondisi fisik dan kesehatan setiap peserta didik. Memperhatikan kesehatan peserta didik pada awal pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu
Bapak Ibu di dalam mengelola kelas ini upayakan mencari informasi anak-anak yang kebetulan tingkat kecermatan ketajaman mata kurang bagus, ini tolong bisa diberi peluang untuk maju ke depan. Sehingga Bapak Ibu perlu bertanya kalau ada peserta didik yang pakai kacamata ditanya, misalnya seperti itu. Termasuk juga kalau ada anak peserta didik di belakang ini menundukkan kepala, bisa jadi anak-anak dalam kondisi yang tidak sehat. Ini tolong dicermati. Yang kedua, beri perhatian khusus pada peserta didik yang mengalami gangguan panca indera. Tadi sudah kami singgung. Yang ketiga, miliki pemahaman yang empatik pada peserta didik yang memiliki penyakit kronis bawaan dan tubuh kurang normal seperti cacat fisik. Bapak Ibu, terutama guru olahraga, tolong dicermati. Ada anak-anak yang memang mempunyai penyakit bawaan, jantung kurang sehat, lemah jantung, dan seterusnya. Termasuk juga anak-anak yang difabel. Tolong dicermati. Berikutnya, Bapak Ibu, kerjasama dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua, serta dengan tenaga ahli jika diperlukan penanganan khusus. Jadi, alih kasus ya. Alih tugas kasus namanya ya. Ini istilah di BK ini ya. Kemudian berikutnya, bimbing peserta didik untuk mensyukuri keadaan fisiknya dan bagaimana memelihara kesehatan serta menggunakan tubuhnya secara efektif. Apalagi anak-anak usia SMA, sekolah menengah atas ini perkembangannya luar biasa. Tolong disampaikan juga. Kita nanti kolaborasi dengan guru-guru yang lain, utamanya guru biologi. Mungkin bisa disiskan tentang kesehatan reproduksi, sehingga anak-anak bisa menjaga apa yang dimilikinya untuk berbuat yang tidak baik. Bapak Ibu, silakan dicermati masalah remaja yang berhubungan dengan kecerdasan emosi dan sosial. Seringkali kita dengar, kita lihat, kita baca di televisi, di koran, ataupun di laman-laman, di mana banyak sekali anak-anak yang melakukan bullying terhadap peserta didik yang lain. Tolong ini dicermati. Juga kita lihat di antara anak-anak kita kadang-kadang tidak pede karena mungkin merasa dirinya kelompok yang tidak cerdas, atau mungkin dia mempunyai kekurangan di fisik. Ini kadang-kadang kita jumpai. Nah, ini tolong Bapak Ibu, ini harus dicermati. Akibatnya apa? Kadang-kadang kita melihat anak-anak yang dalam kondisi depresi dan cemas. Bapak Ibu, ini untuk kecerdasan emosi. Tadi sudah kita singgung di depan. Bapak Ibu, tolong cermati ini. Jadi kalau Bapak Ibu menjumpai anak-anak yang semacam ini, tolong Bapak Ibu harus bersikap bijak. Harus bijak. Mengapa kok harus bijak? Karena anak itu unik. Sekali Bapak Ibu melakukan kekerasan fisik, apalagi kekerasan verbal, ini nanti akan terinternalisasi pada pribadi anak, sehingga nanti terbawa untuk kehidupan
kehidupan anak-anak selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu tentunya menjadi role model bagi peserta didik. Oleh karena itu, sebagai model sosial, Bapak Ibu harus mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan emosi, keterampilan sosial yang tinggi, dan tentunya ini Bapak Ibu yang sangat penting, yaitu ikhlas dalam mengajar. Sehingga seringkali kita jumpai istilah kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas. Ini tuntutan bagi Bapak Ibu. Karena apa? Saya yakin anak-anak ini akan menjadikan Bapak Ibu sebagai role model. Berikutnya, ciptakan iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan kecerdasan emosi dan sosial, yaitu iklim yang demokratis, nyaman, sekali lagi ya, demokratis, nyaman, tidak tegang, diselingi humor, dan suasana yang gembira. Makanya usahakan Bapak Ibu ini bisa menggunakan berbagai macam video atau gerak atau apa yang bisa anak-anak ini kembali fresh lagi dengan ice breaking tertentu. Jadi Bapak Ibu bisa nanti melihat ice breaking yang tepat untuk situasi yang semacam ini apa. Banyak ice breaking yang bisa Bapak Ibu download di Google. Berikutnya, rancang pembelajaran dengan memasukkan aspek kecerdasan emosi dan keterampilan sosial melalui disiplin, bimbingan dan pembiasaan disertai penguatan, serta pembelajaran berbasis kelompok di samping klasikal. Bimbing peserta didik untuk mengekspresikan emosi yang bisa diterima secara sosial. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjumpai kelas Bapak Ibu seperti ini, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Perkembangan moral dan kecerdasan spiritual. Jadilah sosial model dengan menampilkan sikap perilaku yang mencerminkan kepribadian dan moral yang baik serta cerdas dalam spiritual. Tadi sudah saya sampaikan, jadilah guru secara sederhana, jadilah guru yang cerdas. Tadi apa? Cerdas, kerja cerdas, kerja. Apalagi tadi Pak? Keras, baik. Apalagi yang satu lagi? Kerja ikhlas. Nah ini termasuk spiritual Bapak Ibu untuk yang kerja ikhlas ini. Kita punya prinsip, kalau kita berbuat baik pada anak, saya yakin keluarga kita juga akan diberi kebaikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini prinsip. Baik, kita lanjutkan. Bersikaplah menerima semua peserta didik dengan perilaku moral dan kecerdasan spiritual yang masih rendah. Ciptakan iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan pribadi peserta didik agar tercapai perkembangan yang optimal. Anak itu unik. Pada saat sekarang anak-anak belum bisa, karena memang belum punya kesempatan. Siapa tahu besok pagi anak-anak bisa lebih luar biasa. Bahkan sekarang di zaman milenial ini, anak-anak saya yakin dalam hal-hal tertentu bisa melampaui kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Ini harus kita pegang. Berikutnya, rancang pembelajaran dengan memasukkan aspek moral dan karakter spiritual yang terintegrasi dalam pembelajaran.
Berikutnya, kembangkan perilaku moral dan spiritual melalui pembiasaan dan disiplin yang disertai konsekuensi yang mendidik. Berikutnya, biasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta dorong anak untuk rajin beribadah. Libatkan dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Ini penting sekali oleh Bapak Ibu diperhatikan. Minimal kalau kita selalu mengingatkan, kita memberikan contoh pada peserta didik, ini merupakan jariah kita. Insya Allah pahala akan mengalir manakala anak-anak ini rajin beribadah dan rajin dalam kegiatan sosial. Buat suatu proyek tugas kelompok kelas yang dapat meningkatkan sikap altruisme, sikap membantu orang lain dengan ikhlas. Berikutnya Bapak Ibu, sikap dan kebiasaan belajar. Rancang pembelajaran yang menarik, menyenangkan, mudah dipahami. Ciptakan iklim belajar yang kondusif, yang memudahkan siswa untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Berikan informasi manfaat materi yang akan diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Studi lanjut, dan pekerjaan. Sehingga nanti terbangun sikap positif terhadap mata pelajaran itu sendiri. Tingkatkan sikap dan kebiasaan belajar dengan membiasakan pembiasaan dan disiplin yang disertai konsekuensi yang mendidik. Bapak Ibu, upayakan di sekolah Bapak Ibu tidak ada sanksi, ancaman hukuman. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban peserta didik ini harus diinternalisasikan bahwa itu merupakan sebuah kebutuhan. Sehingga ada resiko konsekuensi kalau terjadi pelanggaran. Sehingga nanti anak-anak tidak ada istilah kalau saya ini ancamannya apa, bukan. Tetapi apa? Saya mempunyai kebutuhan ini, maka kalau saya melanggar kebutuhan, maka ada konsekuensi logis akibat adanya pelanggaran. Ini yang harus dibangun oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya, bersikap menerima dan bijak, terutama pada peserta didik yang sikap dan kebiasaan belajarnya negatif. Tolong Bapak Ibu, anak itu unik, sekali lagi. Anak itu unik. Sehingga kalau ada sikap kebiasaan belajar yang negatif, ini Bapak Ibu harus mencari solusi bersama-sama guru yang lain, bersama-sama dengan orang tua, bagaimana mengatasi sikap kebiasaan belajar yang negatif peserta didik. Saya yakin dengan adanya kolaborasi, dengan adanya kebersamaan kita untuk mencari solusi, insya Allah nanti anak-anak bisa berubah dengan kesadaran sendiri. Berikutnya, identifikasi kemampuan awal dan kesulitan belajar. Bapak Ibu tolong, ini dicermati ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada guru di abad 21. Ini tantangan untuk kita, apalagi sekarang kita ini masuk pada revolusi industri 4.0. Nah, cermati Bapak Ibu, monggo kita cermati bersama. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kita materi ini harus kita internalisasi, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus merespon masyarakat yang sekarang sudah berbasis pengetahuan, multibudaya.
sekarang terjadi kesenjangan. Oleh karena itu, kita mempunyai satu kewajiban bagaimana kita harus bersama-sama mengembangkan moral publik. Nah, ini sekarang sekolah di abad 21. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Baik. Jadi panjenengan ini nanti diharapkan membidik kualitas secara kolaboratif. Ini tipe programnya monggo ini, kemudian pembelajarannya kolaboratif. Kita beralih mindset kita dari ahli mengajar menjadi ahli pembelajaran dengan pengembangan kolegialitas. 3 fakta filosofi pembelajaran abad 21, filosofi publik ini Bapak Ibu. Filosofi yang kedua demokrasi. Kemudian yang ketiga mengejar keunggulan. Reformasi terkini Bapak Ibu. Ini ya. Teknik dasar pembelajaran yang pertama ini Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu adalah memposisikan antara keterampilan dan nafas dipadukan, melaksanakan mulai dari kenyataan, pendidikan harus dilaksanakan, dicapai, tapi dimasukkan. Memberi keseimbangan kepada guru untuk menghasilkan sebuah ruang pembelajaran. Sudut mendengarkan dan pandangan terbuka secara fisik. Menurunkan tensi ketegangan, fleksibilitas, konsentrasi. Kemudian teknik yang kedua, perbedaan rencana dan desain. Rencana dilaksanakan sebelum pembelajaran, desain dibuat bahkan ketika dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa nanti RPP panjenengan berubah pada saat Bapak Ibu masuk di kelas. Karena apa? Situasinya kadang-kadang tidak sama dengan yang Bapak Ibu rencanakan. Desain bentuknya sederhana. Refleksi relasi sepantasnya. Tolong ini dicermati. Awal adalah segalanya. Guru yang kemampuannya kurang berpegang teguh pada tujuan pembelajaran, guru yang cemerlang menaruh segalanya di awal pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu di awal pembelajarannya Bapak Ibu menarik, kemudian anak-anak merasa senang, saya yakin hasilnya akan berbeda dengan Bapak Ibu yang pada awal pembelajaran sudah bersifat menegangkan, anak-anak tidak nyaman, pasti hasilnya akan berbeda. Teknik dasar pembelajaran yang ketiga, pendidikan sekolah di abad 21 dengan kurikulum tipe proyek melalui pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran berpasangan, ini untuk di sekolah dasar. Kelompok kecil. Pembelajaran kelompok kecil memiliki 2 fungsi, mengkolaborasi kerja individu, kolaborasi untuk melompat. Teknik dasar pembelajaran keempat. Silakan dicermati. Baik.
sekarang teknik pembelajaran kelima. Kalau Bapak Ibu kebetulan materi pelajarannya menjelaskan fakta-fakta yang sudah jelas secara agak membosankan, maka lakukan pembelajaran dengan lompatan. Pembelajaran dengan lompatan menjamin fondasi dasar. Siswa nantinya akan meningkat menjadi bagus saat belajar. Pembelajaran dengan lompatan meningkatkan pertumbuhan guru sebagai seorang profesional. Makanya Bapak Ibu, nanti kita akan dalami di dalam pendekatan, kita menerapkan pendekatan belajar aktif, ada beberapa yang harus kita cermati. Guru sebagai komunitas pembelajaran profesional. Ini Bapak Ibu, silakan dicermati. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana membentuk kolegialitas antar guru di sekolahan? Dengan melakukan apa ini? Dengan melakukan pelatihan sekolah. Apakah dalam bentuk lesson study ataupun silakan. Nanti dicari yang pas untuk satuan pendidikan Bapak Ibu seperti apa. Nah, ini ada 3 persyaratan untuk menciptakan pembelajaran otentik, belajar dengan lompatan, ini tantangan tingkat tinggi Bapak Ibu sekalian. Kemudian hubungan saling belajar, hubungan saling mendengarkan. Jadi upayakan sekolah kita ini sebagai sekolah humanis, di mana mereka saling percaya diri, saling mensupport satu sama lain, sehingga ending goal, outcome dari satuan pendidikan ini benar-benar bisa tercipta. Nah, ini Bapak Ibu, silakan dicermati Bapak Ibu. Jadi tolong sekarang tinggalkan pola duduk, dengar, catat, hafal. Dulu ada istilah CBSA, catat buku sampai habis. Interaksi dinamis. Konteksnya apa? Siswa menjadi sentral dalam belajar. Penilaian proses terkait, kemudian seleksi skop urutan materi yang terintegrasi. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan analisis materi, apa ini termasuk materi konseptual, materi faktual, materi prosedural, ataukah materi metakognisi. Ini harus Bapak Ibu cermati secara baik. Kemudian jangan lupa ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, adopsi sistem kerja otak. Harapannya apa? Kalau sudah dilaksanakan ini, terjadi kreativitas, fokus belajar aktif. Nah, ini Bapak Ibu tolong ini dicermati ya. Cara kerja otak, cara kerja tubuh, cara kerja alam, konsepsi ilmu-ilmu sosial, pandangan agama, filsafat, humaniora, praksis dunia nyata, dunia kerja. Di samping itu Bapak Ibu harus menguasai teori behaviorisme, teori kognitif, teori konstruktivisme, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu memilih pendekatan belajar aktif, apakah itu berupa quantum learning, contextual learning, cooperative learning, multiple intelligence learning, brain-based learning, ini Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan karakter materi pelajaran,
karakter peserta didik, dan karakter satuan pendidikan. Bapak Ibu, sekarang kita cermati, ini ada pernyataan yang Bapak Ibu bisa isi. Bagaimana Bapak Ibu ini dalam mengelola manajemen pengelolaan kelas. Caranya sangat sederhana, bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan hati-hati, tuliskanlah jawab Ibu mengikuti skala di bawah ini. Kalau Bapak Ibu tidak setuju, nilainya 1. Kalau Bapak Ibu netral, nilainya 3. Kalau Bapak Ibu setuju, nilainya 5. Jawaban Anda untuk masing-masing pernyataan bisa bersifat pengalaman sebenarnya atau imajinatif. Kemudian ikuti instruksi penyekoran berikutnya. Nah, ini pernyataannya. Silakan dijawab Bapak Ibu. 1 untuk tidak setuju, 3 untuk netral, kemudian kalau panjenengan setuju nilainya 5. Yang kedua, silakan. 1, 3, 5. Yang ketiga, 1, 3, 5. Yang keempat, dicermati lagi Bapak Ibu, berilah skor, tidak setuju 1, netral 3, setuju 5. Yang kelima, 1, 3, 5. Yang keenam, tidak setuju 1, setuju 3, netral 3, setuju 5. Pernyataan ke-7. 1, 3, 5. Pertanyaan 8. 1, 3, 5. Pernyataan ke-9. Silakan. Baik. Pernyataan ke-10. Yang ke-11, tidak setuju 1, netral 3, setuju 5. Yang terakhir 12, silakan Bapak Ibu. Baik. Sekarang hitung kelompok A itu pernyataan nomor 1, 3, dan 9. Kelompok B 4, 8, dan 11. Kelompok C 6, 10, 12. Kemudian kelompok D 2, 5, dan 7. Silakan panjenengan jumlah untuk 1, 3, 9, 4, 8, 11, 6, 10, 12, dan 2, 5, 7. Nah sekarang jumlah kira-kira panjenengan yang tertinggi di antara 4 kelompok ini apa? Sudah ketemu Bapak Ibu? Nah sekarang kita lihat. Bapak Ibu termasuk tipe
di dalam manajemen pengelolaan kelas itu seperti apa. Kalau yang kelompok A yang lebih besar, lebih banyak, maka ibu termasuk dalam penerapan manajemen pengelolaan kelas, gayanya adalah gaya otoriter. Kalau yang B, gayanya suka memerintah. Yang C, gayanya terserah lo aja. Kalau D, gayanya panjenengan adalah gaya acuh tak acuh. Sekarang setelah kita melihat secara detail dari awal sampai akhir, kesimpulan yang dapat kita sampaikan, bagaimana agar panjenengan bisa menjadi guru yang hebat. Tadi sudah kami sampaikan titik-titik poin yang harus Bapak Ibu kerjakan, lakukan. Isu utama pembelajaran di abad 21 adalah mengejar kualitas dan kesetaraan secara kebersamaan. Kurikulum yang berpusat pada eksplorasi, pembelajaran kolaboratif, dan pengembangan kolegialitas guru merupakan strategi dasar untuk mencapainya. Kemudian reformasi sekolah dapat dilakukan hanya dari dalam, namun perlu dukungan administratif untuk keberlangsungan reformasi itu. Penyatuan reformasi dari bawah dan reformasi dari atas. Motor reformasi sekolah di Asia ada pada demokratisasi, mencoba, mendorong. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga diskusi penyampaian materi ini ada manfaat. Sekali lagi Bapak Ibu tetap semangat. Jadilah Bapak Ibu guru yang menyenangkan. Jadilah Bapak Ibu yang sebagai role model, sehingga nanti outcome peserta didik kita menjadi outcome yang luar biasa. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.